pada bahas apa sih? Ini loh tugas sejarah peminatan. Tugas yang apa? Baru sih. Tentang apa? Kayak demokrasi gitu. Kalian tahu nggak sih asal-usul demokrasi? Oh iya, tahu. Demokrasi itu berasal dari Asal-usul demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan rakyat dan antonim dari aristokrasi, yaitu kekuasaan elit. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun representatif atau perwakilan. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena yang dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Paham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani kuno pada sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani kuno masih sedikit, sekitar 300 jiwa. Ketentuan menikmati demokrasi yang tidak berlaku untuk warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmatinya. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme, di mana kekuasaan politik dipegang oleh para agamawan atau gereja. Demokrasi kembali muncul dengan adanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengaku dan menjamin beberapa hak-hak khusus bawahannya. Selain itu, Piagam ini menganut dua prinsip, yaitu 1. Adanya pembatasan kekuasaan raja. 2. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Oh jadi gitu ya. Ternyata demokrasi itu bisa awet banget ya. Dari zaman Yunani kuno sampai sekarang pun masih ada. Sejak kapan demokrasi ini berkembang? Kalau itu, aku tahu. Jadi, kapan demokrasi berkembang itu sejak Kata demokrasi. Demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16, sejaman dengan Sultan Banten Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin. Demokrasi berasal dari bahasa Perancis pertengahan dan bahasa Latin pertengahan lama. Tahun Masehi dimulai dari 570 Masehi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang seperti monarki yang berasal dari filosofi Yunani ini. Sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintah kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengendalikan para pemimpinnya yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya, dan memberhentikan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung, melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Oh gitu. Terus mengapa demokrasi menjadi pilihan bagi banyak negara di dunia? Jadi alasannya karena demokrasi itu
Sebagian besar negara-negara di dunia menanamkan dirinya negara demokrasi. Bahkan negara yang tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi pun tidak mau apabila negaranya disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Hal ini membuktikan bahwa paham-paham demokratif sudah menjadi paham yang dianut oleh negara-negara di dunia. Kehidupan demokratif seakan-akan menjadi sosok idola dalam masyarakat. Demokrasi menjadi idola dan dianut oleh banyak negara karena di dalamnya terdapat banyak sisi baik, yaitu demokrasi dapat melindungi kebebasan individual. Demokrasi dapat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Demokrasi menjamin persamaan hak antar manusia. Demokrasi mampu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Demokrasi mampu menjamin tegaknya keadilan. Terus asal-usul demokrasi di Indonesia itu bagaimana sih? Jadi asal-usul demokrasi di Indonesia itu gini. Demokrasi parlementer atau yang seringkali disebut sebagai era demokrasi liberal muncul karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945. Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Berikut adalah kabinet pada masa demokrasi parlementer. Pertama, Kabinet Nasir dari September 1950 sampai Maret 1951. Dilanjut Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai April 1952. Dilanjut yang ketiga, Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Dilanjut ke Kabinet Aji Sastroamidjojo dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Dan yang terakhir oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Oh gitu. Terus siapa sih tokoh yang mengusulkan demokrasi di Indonesia? Jadi istilah yang mengusulkan demokrasi di Indonesia adalah Tokoh yang mengusulkan demokrasi di Indonesia adalah Soetardjo Karto Hadikusumo dengan petisinya yang diajukan kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General Parlemen di Den Haag di Belanda pada tanggal 15 Juli tahun 1936. Kenapa sih itu Soetardjo bisa mengusulkan demokrasi? Jadi, pembahasan petisi Soetardjo 1939 adalah petisi yang diajukan oleh Soetardjo Karto Hadikusumo dalam Dewan Rakyat Volksraad. Soetardjo Karto Hadikusumo mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi kerajaan Belanda untuk membahas status politik Hindia. BTW kalian ada yang tahu nggak sih apakah di sistem demokrasi di Indonesia itu berubah? Jadi berubahnya sistem demokrasi Indonesia berubah sampai Jadi sistem demokrasi di Indonesia berubah sampai 4 kali. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru dari 1965 sampai 1998. Yang terakhir, demokrasi reformasi dari 1998 sampai sekarang dan masih digunakan.